Halo semuanya, jumpa lagi di pembelajaran investasi pasar modal bersama Klik Kanan Channel. Pada kali ini kita akan membahas dengan tema Jangan pernah menjatuhkan cinta pada satu saham. Kali ini temanya sangat menarik ya. Biasanya ketika teman-teman sudah memegang sejumlah saham, rata-rata akan bingung dan bertanya-tanya, terus apa lagi yang mau saya lakukan dengan saham ini? Apakah jual, tambah lagi, atau diemin saja? Dan dalam beberapa kasus, ternyata ditemukan orang-orang yang terlanjur jatuh cinta dengan salah satu saham yang dipegang. Seperti apa contohnya? Saya akan menceritakan sebuah kisah yang sedikit memilukan. Ketika itu di antara tahun 2017-2018, di mana portofolio saya ada saham yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, yaitu PT Adro Energi, yang biasa disingkat dengan ADRO. Dalam beberapa bulan, saham ini mencatat kenaikan yang tinggi. Alhasil saya terus-menerus menambah kepemilikan dan menjadikan saham tersebut pilihan utama, dan mengabaikan saham-saham yang lain. Beberapa bulan setelah mencapai titik tertinggi, harga saham ADRO turun hingga 30% lebih. Ngenesnya, karena sudah terlanjur jatuh cinta pada saham tersebut, saya tidak melakukan evaluasi lebih jauh. Untungnya saya segera sadar bahwa ada yang salah dengan kondisi saham ini. Akhirnya saya lepas, dan tahukah sobat, setelah beberapa bulan setelah saya jual saham ADRO tersebut, harganya turun lebih dari 60% dari puncaknya. Jadi brosis, meskipun saham pilihan hati sobat terfavorit dan menghasilkan banyak cuan, mengecek kondisi ekonomi dan perusahaan secara periodik juga layak dilakukan. Karena selain berinvestasi uang, kita juga ngomongin waktu di sini. Jangan sampai teman-teman menunggu berpuluh-puluh tahun hanya untuk satu jenis saham. So, mari kita kupas lebih jauh. Apa yang harus sobat lakukan setelah beli saham? Ini menurut pandangan saya ya. Yang pertama, sedekah. Sudah bisa beli saham, pasti masih punya duit dong. Bagi-bagi ke yang lain yang membutuhkan. Ini serius loh. Semakin banyak berbagi, makin banyak pula yang mendoakan kesuksesan sobat. Karena di agama saya, Islam, meyakini bahwa dalam setiap harta kita terdapat sebagian hak orang lain. Yang kedua, evaluasi periodik. Apa yang dievaluasi? Pasti itu kan yang ada di pemikiran sobat. Begini brosis, kondisi ekonomi akan selalu berubah atau berfluktuasi. Entah itu dari eksternal seperti harga minyak dunia, perang dagang, atau kebijakan pemerintah. Yang perlu diperhatikan adalah prioritas sesuai kebutuhannya. Sebagai contoh, seorang trader yang bermain di swing harian atau mingguan, jelas evaluasi teknikal akan sering dilakukan. Melihat kondisi psikologi pasar apakah baik-baik saja atau tidak dalam jangka pendek, sehingga akan membentuk suatu pola langkah yang akan dikerjakan. Sementara bila sobat sudah memutuskan menjadi investor jangka panjang, maka kebijakan pemerintah atau perusahaan harus menjadi perhatian utama. Ada teman saya seorang investor kawakan yang menunggu hampir 3 tahun untuk kemudian sahamnya naik 2 hingga 3 kali lipat. Apakah salah dengan sifat menunggu? Jelas tidak salah, toh dia untung. Tapi saya sangat yakin bahwa beliau tidak pernah berhenti evaluasi. Itulah sebabnya sang investor bisa beli saham di harga sangat murah. Karena dia tahu kondisi pasar saat itu jelek, justru menjadi berkah di kemudian hari. Oleh karena itu, alangkah bijaknya jika teman-teman mulai menjadwalkan evaluasi secara periodik. Tidak perlu setiap hari, karena sekali lagi sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Evaluasi secara mingguan atau bulanan nampaknya sudah cukup oke untuk pemain jangka panjang. Yang ketiga, bersiap membeli lebih banyak. Ketika teman-teman sudah melakukan evaluasi dan yakin dengan saham yang dipilih, apakah ada kemungkinan sahamnya turun drastis? Jelas ada. Pasti ada yang salah dengan sesuatu di sini. Entah itu memang cerminan dari perekonomian kita atau hanya sentimen pasar. Pasar saham di Indonesia sangat rentan dengan sentimen pasar. Layaknya gosip miring yang beredar dan dihembuskan bandar. Karena sekarang dominasi asing sangat terasa di pasar saham. Jadi kalau ada aksi dari luar negeri, sangat berdampak terhadap kestabilan IHSG. Jika yang terjadi seperti ini, sejatinya kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Di rekening efek saya, terkadang disisakan 10% yang tidak digunakan untuk membeli saham ketika normal. Artinya begini, dalam kondisi normal, seharusnya
Turunnya saham sebuah perusahaan tidak akan turun terlalu jauh. Nah, kalau sudah ada permainan yang membuat harganya anjlok begitu dalam, well, saya akan beli lebih banyak saham tersebut. Lumayan orang lain berbuat, kita ngikut borong pas kena diskon. Yang keempat, lepas ketika terlalu parah. Pedih dan menyakitkan, terlebih jika sobat terlalu jatuh hati pada satu saham. Jika laba yang dihasilkan turun, tidak ada grow lagi, ditambah situasi ekonomi tidak mendukung, lepas. Berapapun kerugian yang terjadi, tidak perlu menunggu kecuali ada dana super besar untuk menggerakkan pasar. Screening industri yang lain, karena setiap industri ada masanya. Misal kalau properti sudah mampet, coba deh tengok industri pertambangan atau transportasi. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan setelah membeli saham. Jangan sampai teman-teman terjebak dalam zona nyaman yang dapat merugikan. Saran dari saya, tetap terus bergerak, banyak belajar, jadikan pengalaman sebagai ilmu, dan keluarlah dari zona nyaman. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Untuk pertanyaan tulis di komentar atau DM ke IG saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.